nantinya bisa mencetak labet top perform, tidak harus ada saya. Kalau kamu bisa di satu jenis burung, kamu tidak akan susah ke jenis burung lain. Jalan satu lagi, ngalamin kesusahan seperti itu. Begitu dia mengalami kesusahan, dia akan dapat ilmunya lagi. Otomatis, ya otomatis itu pergerakan itu pasti. Jadi kayak ginilah, Mas Setiawan aja ke rumah temen Mas Setiawan, yang Mas Setiawan tidak tahu rumahnya. Kemudian udah bonceng aja Mas Setiawan belakang. Nah, udah diantar sama teman Mas Setiawan, bonceng kan Mas Setiawan. Besoknya Mas Setiawan harus ke sana sendirian. Kira-kira ingat nggak? Ya enggak. Pasti lupa kan? Nah, itu karena apa? Karena Mas Setiawan nggak nyetir. Nah, misalnya diantar, Mas Setiawan yang nyetir, di belakangnya teman Mas Setiawan yang itu belok kiri, di depan nanti ada belokan, ada perempatan belok kanan. Nah, Mas Setiawan besoknya kembali lagi ke jalan itu, pasti ingat, oh ini yang saya suruh belok kiri, nah kemudian belok kanan. Nah ini seperti itulah di siswa kumlot. Iya, jadi saya ajarin benar-benar dia yang menjalankan. Kalau langsung japri saya, ya toh, ya saya ajarkan jadi robot ya. Nggak ngerti, kenapa kok harus dibeginikan? Kenapa kok ini nggak boleh? Nggak ngerti. Itu. Jadi di sini untuk kumlot memang saya pinginnya manusianya yang saya inginkan bisa nantinya bisa mencetak labet top perform, tidak harus ada saya. Seumur hidup loh ilmunya loh. Jangan berpikir ke situ, karena kalau dari sistem pakannya aja sudah beda, biji-bijian. Nah, tuh mungkin ada beberapa ilmu yang siswa kumlot juga nakal nih, nyoba-nyoba sama Om, ya boleh, silahkan, nggak apa-apa, sama-sama unggas. Ya kan, kalau mau disamakan sama-sama unggas ya toh.
Nah, tapi kan yang beda apa? Nanti detailnya yang beda. Bisa juga jadi hancur loh kalau kita nggak ngerti detailnya. Contohnya nih, oh di hot ya, karena birahi di hot ya, tapi dia nggak kontrol extra foodingnya untuk ocehan loh ya, lo bisa hancur loh, bulu-bulu bisa hancur loh. Nah, harus hati-hati, banyak faktornya sebenarnya. Tapi siswa kumlot semuanya kalau ngarah ke ocehan, fokus dulu, belajar lapet dulu, nanti akan bisa. Ke perawat ocehan pun yang saya ajarin, ya saya ngomong fokus dulu, jangan pecah konsentrasi gitu. Jadi misalnya kalau teman-teman ya ini tim ya, itu ketika dia merawat ocehan ya pindah-pindah burungnya. Jangan pindah-pindah dulu. Saya sering ngomongnya begini, kalau kamu bisa di satu jenis burung, kamu tidak akan susah ke jenis burung lain. Kok bisa? Ya pasti, karena kan sudah bisa, istilahnya bisa membaca burung dan. Oh, jadi di kumlot itu tujuannya untuk itu? Ya tujuannya untuk baca labet, ya kan? Oh labet ini kalau yang birahi itu ciri-cirinya seperti ini. Mengenal ciri-ciri itu kan susah. Bahkan membedakan birahi dan emosi susah, ya toh. Tapi saya kasih step-stepnya. Nah, tapi ini yang sudah bisa menebak ini ada beberapa. Ada beberapa. Kalau di sini bukan dibutuhkan kecerdasan IQ yang tinggi, bukan. Bukan, karena untuk pemahaman itu bukan sekedar IQ. EQ juga penting, ya kan? Kalau SQ nggak mungkin, sosial kan. Kalau EQ kan ya emotional quality-nya kan juga harus ada. Jadi kalau orang itu cerdas, orang itu pintar, IQ yang tinggi, tapi tidak bisa kontrol emosionalnya, apakah dia bisa berpikir dengan benar saat dia emosional? Yang dimaksud emosional untuk perawat ini kan nafsu. Nah, tuh. Nafsu itu kan akhirnya bikin pikiran dia kacau, kapan nih jadi, kapan nih jadi. Dia nggak akan bisa memikir ilmu dasar ini tadi. Jadi masuk Gainbox, mau masuk kumlot. Ya, dia tulis data, kalau setuju dengan per bulannya 150.000. Nah, dia tulis data, saya kasih nomor rekening. Nah, nih dia transfer, baru saya masukkan ke transit. Ya, di transit ya penambahan 2 baru ya. Nah, setelah masuk transit, nanti saya kasih pelajarannya via telepon WA. Kemudian setelah itu, setelah pelajaran baru saya masukkan ke kelas. Nah, saya masukkan kelasnya kumlot. Ya.